kehadiran kalian dulu ya. Rapiko, hadir dulu. Sebelum lanjut ke teman-teman yang lain, kalau Miss nanti tanya kehadirannya, lebih bagusnya supaya kita bisa lebih terbiasa, nanti jawabnya pakai present Miss, gitu ya. Paham? Paham Miss. Rupiko, present Miss. Rukia, present Miss. Sarina, present Miss. Putri, present Miss. Nusria, present Miss. Alhamdulillah hari ini semuanya hadir ya? Iya Miss. Jadi sebelum kita memulai materi hari ini, let's say al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi sebelum kita masuk materi pembelajaran hari ini, Miss meminta sama Sarina berdiri, duduk, tutup bukumu, buka buku. Dari yang Miss minta dari Sarina tadi, ada yang tahu itu termasuk kalimat apa? Miss. Jadi itu adalah termasuk kalimat perintah, atau dalam bahasa Inggris kita menyebutnya dengan instruction. Jadi untuk materi kita hari ini yaitu giving instruction. Giving instruction ini adalah sebuah ungkapan yang digunakan untuk memberi perintah, arahan, atau petunjuk kepada seseorang agar melakukan suatu tindakan tertentu. Tujuannya ini untuk mengarahkan seseorang melakukan suatu tindakan dan supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Untuk mengungkapkan giving instruction ini, kita perlu mengetahui strukturnya. Strukturnya itu ada 4. Yang pertama, verb 1 plus object or complement. Yang kedua, verb 1 plus adjective. Yang ketiga, be plus adjective. Dan yang terakhir, negative instruction. Tapi untuk hari ini kita hanya fokus membahas yang struktur yang pertama, yaitu verb 1 plus object or complement. Masih ingat kan apa itu verb? Kata kerja Miss. Apa? Kata kerja Miss. Ya. Tapi kita perlu mengingatnya untuk di giving instruction ini kita menggunakan kata kerja pertama, bukan kata kerja kedua atau ketiga, tetapi yang digunakan itu kata kerja yang pertama. Verb 1 plus object or complement. Ada yang tahu apa itu objek atau complement? Iya, Miss. Objek ini sebagai pelengkap. Untuk giving instruction ini kita menggunakan kata kerja yang keberapa? Kesatu. Ya, bagus, good. Sebelumnya kan kita sudah belajar tentang verb 1. Kalian masih ingat verb 1? Iya, Miss. Coba kepada Rupiko sebutkan satu contoh verb 1. Menyapu. Ya.
objek berkomplement. Dari contoh si Desiree tadi, clause ini adalah verb one dan your book ini adalah sebagai objek atau komplementnya, pelengkap dari clause yang menerangkan bahwa yang ditutup itu adalah buku. Nah, dari contoh yang Miss tulis di papan tulis, semuanya sudah paham? Sudah, Miss. Sekarang Miss mau minta, ya, coba buat contoh satu. Open your book. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk ya. Sekarang Miss mau memutar audio instruksi sederhana dan nanti kita akan mempraktikkan instruksi tersebut. Stand up. Hands up. Hands down. Clap your hands. Turn around. Stamp your feet. Stretch out your arms. Sit down. Sekarang kita ulangi sekali lagi ya. Ya, Miss. Dan nanti ikuti Miss untuk mempraktikkan instruksinya. Stand up. stand up, Hands up. Hands up. Hands down. Hands Hands up. up. Clap your hands. Clap your hands. Turn around. Turn around. Stamp your feet. Stamp your feet. Stretch out your arms. stretch out your hands, Sit down. sit down. Dari instruksi yang kita praktekkan tadi, Miss sudah catat di papan tulis vocabulary kegiatan-kegiatan yang kita lakukan tadi. Untuk memperlancar pengucapannya, kita akan baca satu persatu. Repeat after me, oke? Oke, Miss. First one, pertama, stand up. Stand up. Berdiri. Berdiri. Hands up. Hands up. Angkat tangan. Angkat tangan. Hands down. Hands down. Turunkan tangan. Turunkan tangan. Clap your hands. Clap your hands. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Stamp your feet. Stand your feet. Hentakkan kaki. Hentakkan kaki. Stretch out your hand. Stretch out your hand. Rentangkan tangan. Rentangkan tangan. Sit down. Sit down. Duduk. Duduk. Nah, sekarang Miss mau cari pasangan dua orang. Yang nanti satu orang menyuruh atau mengatakan instruksi ini. Terus kalau yang satu lagi melakukan instruksi ini. Paham? Paham, Miss. Oke, sekarang cari kawannya masing-masing. Sudah ada pasangannya masing-masing? Sudah, Miss. Kalau ada yang nggak punya pasangan, sama Miss aja. Siapa yang nggak punya pasangan? Miss. Ya, Sarina. Sama Miss aja ya. Iya, Miss. Ya, sekarang silakan praktekkan sesuai instruksi yang Miss sebutkan yang di papan tulis. Miss kasih waktu 5 menit untuk mempraktekannya. Stand up. Stand up. Stand up. Hands up. Hands up. Hands down. Hands down. Hands down. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands. Step your feet. You are head and sit down. Habis sekarang rapikan tempat duduknya. Jadi anak-anak,
minta Rafiko. Stand up. Clap your hands. Nah, tadi clap your hands itu apa? Tepuk tangan, Miss. Kita ulangi lagi ya. Fokus, fokus, fokus. Hands up. Sit down. Kayaknya Rafiko ini kurang fokus ya. Coba kita ganti Rukia. Stand up. Stand your feet. Sit down. Oke, tepuk tangan kepada kawan kalian yang sudah berani mempraktekannya. Jadi, inilah pembahasan kita untuk hari ini. Sebelum Miss tutup, nanti kalian kerjakan tugas di rumah di buku halaman 152. Di halaman 152. Di situ ada kalimat yang kurang lengkap. Jadi di situ kalian disuruh untuk melengkapi dengan mengisi kalimat-kalimat instruksinya. Jangan lupa dikerjakan ya. Iya, Miss. Oke, mungkin cukup sekian for today. Before we close our lesson today, let's sing Alhamdulillah. Alhamdulillah.